Bab 29. Alvano membuat sarapan. Langkah seorang pria tampan berjalan memasuki lobi apartemen yang masih sangat sepi. Bagaimana tidak sepi? Hari masih jam 6 pagi tapi seorang pria yang tidak bisa jauh dengan kekasihnya datang menghampiri kekasihnya di apartemen. Apartemen yang dia datangi adalah apartemen Kirana yang sederhana. Kirana pulang tadi malam di apartemen sederhananya karena alat kerja dan laptopnya ada di apartemen. Ting pria tampan keluar dari lift, berjalan di mana unit apartemen kekasih yang dijaga oleh dua pengawal di depannya. "Tuan," sapa para pengawal itu. "Apa ada pengganggu?" tanya Alvano dingin. "Tidak ada tuan, semuanya aman," ucap salah satu pengawal itu. Setelah mendengar jawaban pengawalnya, Alvano memasukkan kata sandi apartemen. Dari mana Alvano mengetahui kata sandi apartemen Kirana? Yaitu semalam Alvano meminta kode sandinya ke Kirana dan Kirana langsung memberinya. Pintu apartemen terbuka, menampilkan ruangan apartemen yang tidak luas. Alvano masuk ke dalam. Ia pernah ke sini sebelumnya waktu peristiwa itu, jadi Alvano tahu di mana kamar Kirana. Ceklek. Pintu kamar Kirana terbuka menampilkan kamar yang agak gelap, hanya ada lampu tidur yang menyirangi kamar ini. Alvano melangkah maju mendekat lalu ke jendela membuka horden agar ruangan terang. Setelah membuka horden, Alvano melihat dengan jelas Kirana tidur dibalut selimut. Rambutnya berantakan membuat Alvano tersenyum dan maju mendekat ke ranjang. Ia mematikan terlebih dulu lampu tidur. Alvano memperbaiki rambut Kirana yang berantakan, setelah itu menunduk kening dan Kirana. "Kap, sayang," panggil Alvano mengelus pipi Kirana. Kirana masih belum bangun. Sekali lagi ia memanggil. "Sayang, bangun," ucap Alvano. Lagi. Setelah beberapa menit, Kirana tak juga bangun. Alvano bangkit melepaskan jasnya lalu disimpan di atas sofa. Lalu menggulung lengan bajunya ke siku. Setelah itu ia berjalan keluar kamar. Alvano berencana ingin membuat sarapan untuk Kirana dan dirinya. Dia belum sarapan juga. Karena Kirana belum bangun jadi dia ingin membuat sarapan dulu baru membangunkan Kirana kembali. Alvano memasuki dapur Kirana yang bersih, walaupun kecil tapi tidak membuat Alvano risih dengan ukuran ruangan itu. Alvano membuka kulkas melihat isi kulkas lengkap dengan bahan makanan. Sepertinya Kirana sering memasak sendiri daripada pesan di luar. Gumam Alvano. Alvano mengambil udang, ayam dan pasta. Alvano ingin membuat spaghetti. Diambilnya udang dan ayam terlebih dulu dicuci. Setelah itu memotong udang menjadi kecil-kecil dan yang juga dipotong kecil seperti kotak-kotak. Setelah itu mengambil panci. Memasak terlebih dulu ayam. Agar nanti cepat masak setelah dicampurkan dengan bumbu. Sementara menunggu ayam direbus, Alvano mengambil bawang bombay diirisnya. Setelah mengeluarkan saus dari kulkas. Kemudian memasak spagettinya dulu. Setelah ayam masak dan spagettinya juga sudah, Alvano mengambil teflon yang agak besar. Karena akan buat 2 porsi jadi dia memakai teflon yang agak besar. Dinyalakannya kompor, menuang butter ke dalam lalu menuang irisan bawang bombay. Setelah itu menuang irisan udang dan ayam lalu dituangkanlah saus dan sedikit keju. Setelah dirasa sudah bumbu saus sudah pas dituangkanlah spaghetti, mengaduk sampai semua menjadi rata. Setelah itu mengambil 2 piring ditiriskanlah di piring itu. Setelah selesai, Alvano membawa ke meja makan. Setelah menyiapkan makan, Alvano berjalan ke pintu luar apartemen membuka pintu. "Hubungi asisten Raka untuk membawakan pakaian kerja ke sini," ucap Alvano pada pengawalnya. "Baik tuan," jawab pengawal. Alvano kembali ke dalam menuju langsung ke kamar Kirana. Kirana masih tertidur lagi dan lagi Alvano tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Sayang bangun," ucap Alvano mengelus pipi Kirana.
Karena tidak mendapat jawaban, Alvano mencium seluruh wajah Kirana terus-menerus. Kap merasa terganggu. Kirana membuka matanya. Dia kaget ada wajah Alvano di depannya sangat dekat. Dia langsung bangun. Alvano, sejak kapan kamu di sini? Tanya Kirana mensandarkan kepalanya di sandaran ranjang. Sejak 1 jam lalu sayang. Ucap Alvano mengelus pipi Kirana. Kenapa tidak membangunkan aku dari tadi? Tanya Kirana. Aku sudah membangunkanmu dari tadi sayang, tapi kamu tidak bangun-bangun, jawab Alvano. Aku memang agak sulit bangun tidur. Ucap menguap Kirana lalu M3 look Alvano. Aku masih mengantuk, lanjut Kirana. Dek Alvano merasakan ada benda lembut menyentuh D4-nya. Ia tahu itu D4 Kirana. Kirana memang memakai baju tidur S3 kilodetik. Yang memperlihatkan bagian atas D4-nya terbuka sedikit. Alvano memang melihatnya tapi menepis penglihatannya. Alvano hanya bisa menghela napas panjangnya. Tapi ini sudah jam 7 sayang, ayo bangun. Ucap Alvano. Kirana mendongakkan kepalanya melihat Alvano. Alvano juga melihatnya. Dengan gerakan cepat Kirana mengecup R. Alvano. Kap setelah itu melepaskan pelukannya lalu berjalan ke kamar mandi. Sedangkan Alvano mematung dengan apa yang dilakukan Kirana. Ini pertama kalinya Kirana mengumnya terlebih dahulu. Seketika dia berdebar dan merasa sangat bahagia sekali. Kirana yang sudah di dalam kamar mandi, memegang D4-nya yang berdebar. Astaga, kenapa aku melakukan itu, gumam Kirana menyesali perbuatannya. Di mansion Farhan dan Monik sepasang suami istri dan anak sedang sarapan bersama. Menikmati makanan yang disiapkan oleh koki mereka di mansion ini. Papi, kapan kita akan ke perusahaan Sander Chang lagi? Tanya Adelia di sela-sela makannya. Mereka belum mengabari. Tapi kita akan ke sana nanti siang. Jawab Farhan. Benarkah papi? Tanya Adelia yang senang sekali. Iya, kita ke sana nanti siang, kamu harus ikut papi ke kantor hari ini. Ucap Farhan. Baiklah Pi, aku juga sudah lama tidak ke perusahaan. Ucap Adelia. Kamu harus sering-sering ke perusahaan sayang, ucap menimpali Monik. Iya Mami, balas Adelia antusias. Setelah sarapan dan mereka berangkat ke perusahaan. Monik sendiri berjalan ke halaman belakang mansion. Setelah berada di halaman belakang, Monik masuk ke dalam ruangan yang ada di sudut halaman. Menampilkan ruangan yang penuh dengan debu. Ada seorang wanita yang terikat di kursi. Hei bangun. Ucap Monik dingin kepada wanita itu. Wanita itu yang tak lain adalah Bibi Sum mengangkat kepalanya dan melihat Monik. Berapa lama lagi kau harus diam? Cepat katakan di mana berkas-berkas itu. Tanya tajam Monik. Yang sampai sekarang Bibi Sum tidak berbicara di mana berkas aset milik kakaknya. Aku tidak akan katakan. Ucap Bibi Sum. Ya sudah, tapi kamu harus lihat dulu ini. Ucap Monik. Monik mengeluarkan ponselnya lalu mencari video kiriman suruhannya. Lihatlah. Monik memperlihatkan video yang berisi anak Bibi Sum diikat di kursi lalu berterik meminta tolong. Bibi Sum kaget. Jangan sakiti anakku nyonya. Mohon Bibi Sum pada Monik dengan menangis. Aku akan lepaskan anakmu tapi kau harus mengatakan di mana berkas aset itu. Ucap tajam Monik. Bibi Sum diam, dia tidak mau kalau sampai Monik mengetahui kalau berkas aset itu sudah ada di tangan Kirana. Ia takut Kirana disakit oleh Monik dan suaminya. Kenapa diam? Tidak mau anakmu lepas atau mau aku bunuh sekalian? Ucap dingin Monik. Membuat Bibi Sum mematung. Ya Gusti, bagaimana ini? Setelah berpikir sebentar. Baiklah, aku akan menyatakannya tapi aku mohon lepaskan anakku nyonya. Ucap pasrah Bibi Sum. Aku akan lepaskan, cepat katakan.
Balas Monik tajam. Berkas aset itu memang dititipkan Tuan Devano padaku, tapi aku sudah memberikannya pada Nona Kirana saat dia keluar dari mansion ini. Ucap Bibi Sum. Plak, kenapa kau memberikannya, sialan? Marah Monik menamparkan Bibi Sum dengan keras. Semua itu milik Nona Kirana. Nyonya. Balas Bibi Sum. Plak-plak, kamu itu hanya pembantu, ucap Monik menceng 4 meter rahang Bibi Sum dengan kuat, memberikan bekas kemerahan. Setelah itu Monik keluar dari ruangan itu. Dan langsung menelpon suaminya. Halo sayang, sapa Farhan di telepon. Berkas aset itu ada di tangan Kirana sekarang, ucap Monik. Apa? Ucap teriak Farhan. Iya, Bibi Sum sudah membuka mulutnya. Berkas itu sudah dia berikan pada Kirana waktu Kirana keluar dari mansion ini. Ucap Monik. Si 4L4N pembantu itu. Ucap dingin Farhan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Monik. Kita harus pikirkan terlebih dulu, aku harus mendekati terlebih dulu. Tuan Alvano kalau bisa membuat Adelia menikah dengan keluar Sander Chang agar kita bisa merebut semua kekayaan kakakmu. Ucap Farhan. Baiklah, cepatlah bergerak sebelum Kirana datang mengusir kita. Ucap Khawati Monik kalau sampai itu terjadi mereka akan miskin dan tinggal di jalan. Sambungan telepon terputus. Alvano dan Kirana sudah berada di meja makan. Kirana melihat makanan di atas meja. Spaghetti. Apa Alvano memasaknya atau memesan di luar? Ini kamu pesan di luar. Tanya Kirana yang ragu kalau Alvano bisa memasak. Aku yang memasak, ucap santai. Mendorong satu piring spaghetti di depan Kirana. Makanlah sayang, ucap lagi Alvano. Melihat Alvano mulai makan. Kirana juga mulai memakannya. Sejenak Kirana diam sambil meresapi makanan spaghetti ini. Sangat enak. Bagaimana rasanya? Apa tidak enak? Ucap Alvano melihat Kirana. Diam. Kalau tidak enak, jangan dimakan sayang. Aku akan pesankan sarapan di luar. Ucap Alvano ingin mengambil piring Kirana tapi ditepis oleh Kirana. Jangan, ini sangat lezat. Masa mau dibuang ucap Kirana melanjutkan makannya. Membuat. Alvano tersenyum dan mengelus pipi Kirana. Kamu tidak bohong kan? Tanya Alvano. Tidak, aku tidak berbohong. Kamu juga makan kan? Kamu tahu rasanya seperti apa? Ucap Kirana membuat Alvano menganggukkan kepalanya. Benar spaghetti ini memang enak. Mereka pun makan dengan nikmat. Sayang kamu ikut aku ke kantor ya, ucap tiba-tiba Alvano setelah makannya habis. Buat apa? Aku punya kerjaan. Balas Kirana. Bawa pekerjaan kamu di kantor sayang. Ucap Alvano yang ingin sekali membawa Kirana. Tapi, ucapan Kirana terpotong oleh Alvano. Tidak ada penolakan sayang. Kamu harus ikut aku ke kantor. Kamu bisa kerjakan di dalam ruanganku atau bisa juga di ruang pribadi, ucap Alvano mengelus tangan Kirana. Baiklah. Ucap Kirana pasrah. Mau bagaimana berbicara pasti akan tetap juga ke perusahaan Alvano. Sebentar aku ambil alat kerjaku dan laptopku di dalam kamar. Ucap Kirana langsung melangkah masuk dalam kamarnya. Setelah 5 menit, Kirana keluar membawa alat kerjanya dan laptop. Alvano maju mengambil alat kerja itu seperti alat gambar desain Kirana. Lalu membuka pintu. Kemari. Panggil Alvano pada pengawalnya. Bawa ini ke mobil dan yang dipegang kekasihku, ucap Alvano memerintah pengawalnya mengambil dan membawa alat kerja dan laptop Kirana. Baik Tuan, ucap bersamaan para pengawal. Tuan, sapa asisten Raka yang tiba-tiba datang. Alvano hanya membalas mengangguk. Lalu menarik lembut tangan Kirana keluar dari apartemen. Setelah itu M3 luk pinggang Kirana dengan satu tangannya. Mereka berjalan menuju lift. Sebelum keluar Kirana mengambil masker dalam tasnya.
Memakainya lalu keluar bersama Alvano menuju mobil. Alvano tidak mempertanyakan kenapa Kirana memakai masker karena dia sudah tahu.